Halo semua, halo abang-abang, kakak-kakak, om, tante, bapak, ibu semuanya. Pintu.id. Nah kita tunggu aja nih beliau kalau udah join. Mas Ilham. Betul yang paling wait, bisa Ya, langsung. ya halo Mas. Halo Mas Ilham, apa kabar? Halo. Iya baik Mas. Mas Nova sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah Mas Ilham. Ya Ya. kenalin betul belum pernah ketemu kita. Oh iya 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 boleh. Ah, Joni Mawidi. Oh iya, jadi hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol aja nih Mas Ilham. Mungkin pertama kalau mau kenalin diri dulu boleh, silakan Mas Oke Ilham. oke oke oke. Halo teman-teman semua, mungkin buat teman-teman yang masih belum tahu gue siapa, kenalin gue Ilham, ini spesialis di pintu. Gitu aja. Nah, mantap. Nah, ini betul suaraku aman kan, Mas Ilham? Ya aman aman aman. Aman, Aman. oke, mantap. Nah, oke lah. Nih, Mas Ilham lagi ngapain nih? Santai-santai aja kan di rumah? Kebetulan lagi di kantor, lagi kerja juga bareng Wih, sama teman yang lain. oh, mantap. Sama lah. Nah, mantap lah. Kalau Sama nih. gitu, kalau ada suara-suara sedikit, mohon maaf juga nih Mas Ilham. Oke, siap. Sama di sini juga lagi agak berisik. Ya, siap, Mas Ilham. BTW nih, ada beberapa teman-teman yang bilang suara Mas Ilham agak kecil. Bisa mungkin ada yang diubah sedikit, Mas, atau enggak? Kalau enggak, nggak apa-apa sih. Kedengeran kan dikit. Gimana kabar Pintu? Wes, Pintu mah sukses banget sekarang, gokil. Ya. Sekarang gimana, Mas? Udah Nah, cakep. lebih Nih, better ini nggak? Mas Ilham. Suaranya better parah, Ya. keren-keren. Oke, oke. Nah, iya nih. Mas Ilham, kita langsung ngobrol-ngobrol aja lah ya tentang Bitcoin nih. Kayaknya udah banyak yang panik banget nih gara-gara market sempat crash kan kemarin Jumat, terus sempat naik, terus Betul. katanya gocekan lagi sekarang nih. Iya, iya. Nah, eh, aku langsung pengen minta pendapatnya Mas Ilham aja nih tentang market saat ini. Apakah sebenarnya sekarang tuh siklus buluran masih lanjut nggak sih? Bitcoin tuh masih bisa naik nggak sih? Dan apakah prediksi plan B, kalau misalnya pernah dengar kan plan B di Twitter bilang bulan ini 98.000, terus masih jauh banget nih, kayaknya udah salah banget. Dan sekarang ada Twitter parodi namanya plan C, katanya gagal lah intinya. Plannya Nah, menurut, berubah-berubah nih, nambah terus ya. ya, menurut Oke, Mas Ilham gimana Mas? oke. Menurut gue pribadi, kayaknya sih kita masih di siklus liburan ya saat ini ya. Melihat salah satu contoh yaitu Bitcoin yang pernah koreksi pada bulan Juli lalu sampai lebih dari 25%. Sorry, bulan Mei ya, bulan Mei koreksinya Nah, ya. nih. Dan akumulasi sampai bulan Juli. Terus kemudian mulai recovery lagi. Setelah itu bahkan sampai mencapai ATH baru di posisi di Bitcoin. Jadi menurut gue pribadi hal tersebut menunjukkan juga bahwa sentimen pasar masih masih cukup positif nih mas gitu. Bahkan recovery-nya pun juga masih tergolong cukup cepat dibandingkan dengan siklus yang pernah terjadi di tahun 2017. Waktu di tahun 2017 ATH-nya pada saat itu sekitar 20.000 dolar ya, dan Oh iya butuh betul waktu benar. butuh waktu 3 tahun buat recover ke harga yang sama dengan ATH di tahun 2017. Di situ kita bisa lihat juga perbedaannya gitu. Menurut gue pribadi recovery yang terjadi di tahun ini ya, di tahun ini tuh cepat banget gitu dibandingkan dengan kondisi market yang ada di tahun 2017 gitu. Dan Mas Ilham, sorry sorry Mas. ya, Suaranya kayaknya agak mulai putus-putus kecil lagi nih. Ini banyak yang komen, aku baru lihat, maaf Mas. Agak oh, mungkin pakai earphone atau something kalau ada. oh oke oke. Dan earphone juga nggak bagus. Coba coba ganti jaringan boleh nggak ya? Ini jaringan apa suaranya? Kalau kalau dari kelihatannya putus-putus ke videonya mas. Oh, ini uh, suaranya agak kusut-kusut kata orang-orang. Mas, terus Coba coba. banyak kipas katanya. Mas. Banyak itu. Oke. Sebentar Waduh. sebentar. Oke. Hmm. Kalau sekarang gimana kira-kira? Cakep nih. Cakep dikit Halo Mas. halo.
Iya, Gimana? aman-aman. Ini gimana nih teman-teman? Suaranya udah jauh lebih jelas gak sekarang? Ini kalau aku jelas sih. Nih, tolong dong followers ke investasi, Iya, followers pintu. takutnya, Kondisi waduh, nih, jangan jangan jawab deket dong, kipas jawab angin. dong. Ini nggak di deket kipas angin sih. Coba. Nah, Lanjut ini aja kali ya. Gimana ya? Ini teman-teman masih masih kedengarannya nggak jelas gak? Oke, oh ini udah ada yang komen jelas oh katanya. ini udah jelas mas, udah jelas. Oke. Sip. Udah ya, mungkin gue Boleh lanjutin aja kali ya lanjut Mas ke ya. Oke, dari iya. siklus. Jadi kalau menurut gue pribadi sebenarnya untuk siklus yang terjadi saat ini masih di bulan gitu. Ya mungkin ya menurut gue pribadi juga nih not financial advice juga kayak mungkin bisa dibilang kayak di puncak bulan gitu yang terjadi. Jadi kalau misalkan kita nge-compare dengan all time high yang terjadi di tahun 2017 yaitu ATH-nya sampai ke 20.000 ya pada saat itu tuh recovery-nya cukup lama gitu, butuh waktu 3 tahun buat recovery-nya. Sedangkan pas koreksi kemarin di bulan Mei Bitcoin turun sampai lebih dari 25%. Dan cuma butuh waktu beberapa bulan untuk bisa mencapai ke ATH yang baru lagi gitu di awal November ini. Dan menurut gue pribadi sih sebenarnya saat ini sentimennya juga masih positif gitu. Dan mungkin bisa dibilang kayak adopsi juga sangat mempengaruhi ya Mas ya. Jadi adopsi kripto di tahun 2017 nggak sebanyak adopsi di tahun 2021-2020 gitu. Dan bisa dibilang mungkin kita bakalan ngalamin koreksi yang cukup besar nantinya setelah masa bulan ini habis gitu. Itu sih menurut gue. Nah itu dia mas, emang aku juga salah satu korban dulu kan masuk kripto, FOMO tuh belinya di pucuk di 17.000 US dollar 2017. Yeah. Emang crashnya beda sih sampai sekarang. Betul. Tapi kalau dari pandangan Mas Ilham nih, kalau emang kan kalau kita ngeliatin data on-chain terus siklus bulan yang kemarin, emang sebenarnya tuh kalau misalnya kita naiknya pun harusnya masih agak lama. Ini sekarang juga mulai muncul perdebatan nih Mas, katanya kemungkinan bakal terjadinya tuh puncak bulan antara Desember 2021 atau Maret atau April 2022 lah. Nah kalau Mas Ilham, menurut Mas Ilham gimana? Oke. Kalau menurut gue pribadi, siklus bulan ini mungkin akan berakhir di tahun depan ya. Ini menurut gue pribadi gitu. Cakep nih. Ya, bisa di kuartal pertama atau di kuartal kedua tahun 2022 gitu. Jadi skenario terburuk menurut gue itu bisa terjadi karena dipicu berbagai macam hal nih, Mas. Gitu. Nah, seperti yang kita tahu juga kan saat ini lagi rame ya, ada berita soal COVID varian baru gitu. Dan sekarang juga kita kondisinya masih pandemi nih, belum bisa seluas sebelum kejadian pandemi gitu. Kayak kita mau aktivitas banyak yang akhirnya nggak bisa, kayak mau keluar pun juga jadi dibatasin segala macam kayak gitu. Dan dengar-dengar varian COVID yang baru muncul ini juga cukup kompleks gitu. Dan banyak juga hal tersebut kayak negara-negara di luar sana yang menjadikan hal ini tuh hal yang sangat serius. Mereka menganggap hal ini ya sangat-sangat serius gitu. Jadi menurut gue pribadi kayak banyak dari situ investor atau trader udah mulai menyiapkan dana darurat mereka lagi mungkin ya. Kayak mereka nge-save capitalnya mereka gitu. Dan sehingga dari situ bisa dibilang pada saat di kuartal pertama atau kuartal kedua tahun 2022 banyak para investor yang mereka mengamankan capital mereka dari kripto untuk keperluan genting gitu, menghadapi kondisi buruk yang bisa saja terjadi ke depannya gitu. Contohnya ya kasus-kasus COVID ini gitu. Dan kita bisa juga ngelihat gitu kayak awal-awal COVID muncul di tahun 2020 itu market crash-nya parah banget. Padahal kita lagi ngalamin halving juga ya pada saat itu tahun 2020 bulan Mei kayak Bitcoin halving. Ya mungkin emang nggak langsung kelihatan gitu impact dari Bitcoin halving itu sendiri, tapi kayak dari situ
koreksinya cukup lumayan ini juga sering gitu. Dan banyak banget, bahkan ketika Bitcoin koreksi kayak altcoin tuh makin crash gitu, makin parah harganya gitu, karena banyak juga orang-orang yang memiliki capital di altcoin ini, mereka ngerotasi capital mereka ke major coin. Terus sampai akhirnya dari bulan 2020 sampai 2021 setelah itu kayak Bitcoin udah mulai recover dan coba terus kayak cetak ATH baru gitu setiap saatnya. Gitu sih menurut gue. Wah, keren Mas. BTW teman-teman, ini suara Mas Ilham kedengeran kah? Kedengeran kan ya? Kalau aku Oh iya, gimana agak-agak nih? ngadet di aku soalnya Mas. Oh Eh, iya ya. agak-agak ngadet, tapi poinnya sampai kok tadi. Oh oke oke. Mantap lah intinya. Kalau aku rangkumin dikit, ya emang orang-orang pada panik sih, jujur emang intinya kan kalau Oke. menurutku pribadi, kalau menurutku pribadi kan biasanya orang tuh ya kalau ada krisis atau krisis yang karena wabah atau perang tuh biasanya orang pada ngamanin dana dulu kan biar intinya bisa Betul. hidup baru Ya. investasi. Jadi suatu hal yang ya koreksi kayak gitu pasti akan terjadi kalau ada sentimen negatif. Ya kan Mas, kalau misalnya menurutku sih di 2022 nanti pasti pada nungguin The Fed nggak sih Mas, kayak suku bunga acuannya naik baru pada panik, apa mungkin masih belum ada suatu hal lain yang diliatin? Iya, jadi sebenarnya kalau kita ngelihat soal, kita ngomongin soal market capital ya Mas ya, capital rotation, itu tuh sebenarnya hal yang umum terjadi juga gitu ya, kayak di investor kripto atau trader kripto ataupun di instrumen investasi yang lain gitu. Mereka sering melakukan perputaran uang di beberapa market gitu, dan hal yang sering saya temui itu adalah ketika terjadinya market rotation dari altcoin ke Bitcoin gitu. Jadi ketika market rotation itu terjadi, kayak altcoin tuh banyak banget yang sampai akhirnya tuh anjlok, crash marketnya. Sedangkan Bitcoin kayak naik sendiri harganya. Gitu. Itu tuh banyak tuh yang kayak gitu. Dan mungkin buat teman-teman di sini juga bisa ini ya, cek juga gitu. Ada namanya market dominance ya Mas ya. Nah itu mungkin bisa Bitcoin dicek juga. dominance. Itu bisa juga buat dijadiin acuan. Salah satunya itu bisa dijadiin bahan pertimbangan juga buat teman-teman di sini. Gitu. Dan emang sebenarnya mereka yang ngamanin duit ini, mereka emang udah prepare for the worst gitu. Jadi ketika mereka udah dengar suatu kasus kayak COVID ada varian baru yang lebih kompleks dari varian yang ada saat ini, mereka udah mempersiapkan uh, segala kemungkinan terburuk yang nantinya akan terjadi kayak gitu. Dan dari situ mereka udah mulai ngamanin capital mereka, walaupun ya dari mereka ini bisa dibilang, atau well-nya ini bisa dibilang kayak mereka investasi tuh bukan pakai duit kebutuhan gitu, tapi mereka pun juga punya plan gitu. Mereka punya Iya plan benar nih ke itu. depannya, ketika mereka udah punya plan ke depannya kayak oke, ada berita yang sentimennya negatif, dan ini juga nyangkutnya itu bisa global gitu kan, seluruh dunia bisa kena impact-nya, bisa kena dampaknya juga. Dan akhirnya mereka mempersiapkan hal tersebut untuk keperluannya mereka, atau ya mungkin nanti bisa mereka manfaatin momen juga, kayak ketika market sedang crash mereka bisa beli di saat itu, kayak gitu sih kondisinya. Emang kadang-kadang suka kurang ajar juga Well ya Mas. Suka bikin gocek. Apalagi kalau weeknya panjang-panjang tuh kalau di candlestick daily-nya, aduh parah lah. Nah, itu betul Mas, asli. Saya juga pernah ngalamin kayak gitu ya, kayak cuma coba trading, kayak niatnya mau scalpingan nih. Oke, Ah, udah pasang stop loss, pasang stop profit, entry, baru masuk posisi, udah hilang. udah udah kesikat stop lossnya. asli. Kecolon. Emang paling Iya, tenang tuh jadi investor emang betul investor jangka betul panjang tuh tenang banget. betul. Investor Nah udah ini, paling aman. iya nih Mas. Nah ngomong-ngomong sekalian kan tadi Mas Ilham ngomong intinya kalau menurut Mas Ilham tuh 2022 lah puncaknya. Nah menurut Mas Ilham nih potensi sentimen positif yang bisa ngedorong Bitcoin ke sekitar 100.000 lah ya positifnya. Itu tuh apa Oke. sih Mas kalau menurut Mas Ilham? Oke, kalau menurut gua ya Mas ya, jadi potensi pendorong sentimen positifnya itu bisa dari adopsi cryptocurrency-nya sih. Nah, biasanya ini juga dipicu dengan apa ya, munculnya berbagai macam tren nih yang ada di dunia cryptocurrency dan juga blockchain gitu. Jadi seperti yang kita alami sekarang, kayak
tren soal NFT dan juga metaverse ini lagi kuat banget gitu, dan bisa jadi bahan perhatian publik juga gitu. Dan mereka pun juga banyak nih orang-orang awam yang penasaran soal apa sih NFT, apa sih metaverse gitu, dan teknologinya gitu, sehingga orang-orang awam ini yang tadinya mereka nggak ngerti, mereka cari tahu gitu soal cryptocurrency itu apa, terus NFT itu apa, metaverse ini apa, tren yang sedang terjadi di dunia cryptocurrency ini apa, kayak gitu. Dan manfaat dan serta use case dari cryptocurrency ini apa. Dan dari situ mereka banyak yang mencari tahu sehingga muncul awareness dari orang-orang awam ini terhadap cryptocurrency dan juga teknologinya gitu. Dari situ asumsi gua pribadi makin banyak juga yang get into the hype gitu. Mereka juga sampai akhirnya memutuskan oke, ini gue invest di cryptocurrency ya karena worth it, gue ngelihat teknologinya, jadi bukan cuma dari harganya doang ya gitu, tapi teknologi yang ada di balik cryptocurrency ini sangat-sangatlah menarik gitu, dan bisa dibilang revolusioner juga untuk beberapa bidang gitu. Contohnya kayak penggunaan teknologi blockchain bahkan saat ini sudah dimanfaatkan ke berbagai bidang kesehatan, terus ada juga yang digunakan untuk industri supply chain juga kayak gitu. Jadi mereka dari situ banyak yang melihat kayak use case-nya ini apa, dan banyak berita-berita atau sentimen yang positif juga bermunculan di publik, dan dari situ orang-orang awam mulai semakin yakin bahwa investasi cryptocurrency ini ya mereka worth it untuk dicoba kayak gitu, atau bisa dijadikan sebagai instrumen yang bisa dijadikan diversifikasi juga selain saham ataupun yang lain gitu, atau emas kayak gitu. Wah, gokil. Ini nih, suka nih. Mas Ilham berarti fundamentalis juga lah ya, percaya terhadap teknologi, nggak cuma pump and dump. Asik nih emang. Yes, betul. Kita berlanjut lagi lah Mas, itu seru banget. Boleh, siap. Asli, soalnya emang kalau menurutku pribadi pun semakin banyak orang yang sadar kalau kripto itu bukan cuma sekedar untung, tapi ada wadah atau platform buat transaksi yang bagus, itu harusnya semakin naik harganya kan. Itu kayak jadi suatu hal yang tahan lama lah. Lama-lama market cap-nya naik, harusnya juga harganya lebih stabil. Ya nggak sih, Mas? Betul. Nah, itu sih kalau yang gue lihat sekarang banyak banget gitu, kayak orang-orang yang mencoba investasi, tapi mereka cuma kayak berharap untungnya doang, Mas, gitu. Jadi dari situ menurut gue juga udah ada yang salah dari mindsetnya gitu ya. Kalau misalkan kita investasi ya kita juga harus bisa ibaratnya willing to lose gitu, kayak ya namanya investasi karena harus pakai uang dingin ya, nggak bisa pakai uang kebutuhan juga gitu. Jadi sangat-sangat bahaya kalau misalkan kita pakai uang kebutuhan untuk investasi dan sampai akhirnya nyangkut, terus banyak yang akhirnya nyalahin nih koin micin nih, koin apa nih gitu. Banyak yang teriak-teriak akhirnya. Gitu. Tapi emang wajar lah ya Mas, makanya kita hadir di sini buat mengedukasi juga kan pintu dan investasi. Betul. Nah tapi balik lagi Mas, kalau misalnya bull run pasti selalu ada bear market lah ya. Kalau misalnya sesuatu yang naik pasti akan turun juga untuk normalisasi pergerakan ke depannya. Nah kalau biasanya tuh kalau aku lihat kan ada beberapa kategori, kalau misalnya habis bull run nih, terus bear market, nah biasanya ada beberapa kategori yang bertahan, dan kemungkinan menurutku tuh di 2022 yang bakal bertahan tuh token-token kayak Metaverse, terus juga DAO, Decentralized Autonomous Organization, atau MachineFi, juga tren yang baru mau datang nanti. Nah kalau menurut Mas Ilham nih kan sekarang PTU baru aja keluar nih token itu, dan itu kayak mepet-mepet token exchange dan DAO lah, semepet-mepetnya. Nah itu menurut Mas Ilham nanti kedepannya bakal ikutan koreksi baru naik lagi, apa akan tetap kuat nih kalau pandangan Mas Ilham aja? Balik lagi bukan financial advice. Oke, ya siap. Ini menarik banget nih pertanyaannya. Jadi menurut gue pribadi ya, kalau misalkan kita ngomongin soal market crash nih, hal ini juga sebenarnya nggak menutup kemungkinan juga terjadi di setiap market cryptocurrency ya Mas ya, gitu. Banyak juga kayak ya karena kita tahu gitu bahwa cryptocurrency ini memiliki nilai yang sangat fluktuatif gitu karena dari gue pribadi pun juga malah heran kalau misalkan ada suatu aset yang
dia tuh naik terus, nggak ada koreksinya, nggak ada crash-crashnya. Nah itu yang malah gue khawatirin gitu, malah jadi nanti bisa bubble kan. Itu malah bahaya banget gitu. Makanya perlu kita lakukan juga kayak research lebih dahulu mengenai project dari suatu cryptocurrency-nya itu apa. Terus kita ibaratnya kita cek lah kredibilitas dari dari tim project yang menciptakan cryptocurrency ini siapa gitu. Terus kita cek juga kayak tokenomics-nya dari cryptocurrency-nya itu sendiri kayak gimana kayak gitu. Dari situ kemudian kita lihat nih kalau misalkan lagi let's say misalkan kita lagi di puncak bulan nih dan hanya Bitcoin aja nih yang naiknya gila-gilaan gitu ya, sedangkan aset cryptocurrency yang lain ini lagi turun gitu atau lagi koreksi atau lagi crash. Nah itu bisa aja terjadi karena adanya yang tadi sempat saya bilang gitu, capital rotation gitu, antara kayak orang-orang yang tadinya investasi di suatu aset atau altcoin, mereka memindahkan capital mereka dari aset tersebut ke aset yang lain, contohnya itu ke Bitcoin atau misalkan contohnya itu ke aset-aset metaverse atau NFT kayak gitu. Itu jadi banyak akhirnya altcoin yang mungkin jadinya crash atau koreksi kayak gitu karena dari investornya pun mereka sudah ibaratnya mulai take profit gitu. Mereka mulai meninggalkan aset tersebut karena mereka melihat oh ini ada aset yang jauh lebih menarik nih kayak gitu. Nah, kalau menurut gua pribadi banyak juga yang jadinya miskonsepsi ini Mas gitu. Karena banyak yang bilang kayak token baru pasti pump gitu kan. Harganya pasti roket gitu. Itu bener, jadi sebenarnya bisa bener dan itu terbukti juga gitu. Kayak di hari pertama PTU ya, pintu token nih atau launching, PTU itu naiknya sampai 1.500% gitu dari harga IEO atau public sale-nya. Nah, hal yang perlu diketahui juga sebenarnya aset yang launching itu nggak selalu naik terus secara konsisten gitu. Karena banyak juga early investor yang ikutan public sale, mereka tuh take profit karena mereka udah mendapatkan keuntungan dari harga pre-sale-nya ini kayak gitu. Dan bisa dibilang juga atau bisa diasumsikan juga kayak banyak para investor yang memiliki pemikiran yang sama gitu. Ketika mereka sudah mendapatkan profit kayak ya oke lah, gue udah dapat profit, udah gue jual aja asetnya gitu. Dan itu tuh masif jadinya penjualan asetnya dan sell pressure-nya pun juga semakin tinggi sehingga banyak juga sampai akhirnya kayak aset itu turun terus dari harga setelah dia launching kayak gitu. Itu hal yang menurut gue umum terjadi di dunia cryptocurrency kayak gitu. Masih keren Mas. Nah ini semoga memberikan harapan lah ya buat holder-holder PTU dan supporter-supporter ini di komen. Banyak banget yang tadi nanyain, kacau. Tapi aku pribadi PTU ya. Aku pribadi setuju sih Mas, karena emang kalau token naik terus tuh nggak sehat kan, sesuatu yang berlebihan tuh nggak baik, asik ya nggak sih? Betul. Nah itu dia kayak kalau aku pun sendiri dari ngeliat sisi token economics-nya Pintu, lu kayak PTU token ya alokasinya juga ya nggak bakal di dump segede itu lah, karena emang 50% lebih itu masih di hold di pasar bukan di timnya kan. Dan juga betul. Ya yang mayoritas di tim juga buat dilontarkan ke pasar lagi ujungnya, bukan untuk di keep atau dipamen down sama tim kan. Jadi emang token economics allocation-nya itu aman banget PTU kan kalau menurut Mas. Karena yang dialokasiin buat public sale aja ya Mas ya, kita ngomongin tokenomics-nya nih, itu tuh cuma 4 juta token aja gitu PTU yang kita IEO-in gitu atau public sale di suatu market gitu. Bahkan sisanya itu banyak banget yang di vesting atau ada locking periodnya gitu. Jadi emang ketika jadi kalau misalkan seandainya masa lockingnya ini sudah selesai ya itu pun juga nggak mungkin langsung 100%-nya diedarin gitu ke pasar, itu nggak mungkin gitu. Itu dia agak banyak bahaya yang juga gitu kalau sorry Mas, lanjut Mas, sorry. Oke. Iya. Nah, apalagi ya kalau misalkan kita ngomongin soal PTU nih Mas, di PTU sendiri tuh ada semacam mekanisme burning-nya gitu. Jadi setiap bulan
setiap bulan kita nge-buyback dan juga nge-burn token dari trading volume di platform nih. Contohnya misalkan mungkin teman-teman di sini juga bisa ngelihat kayak di white papernya PTU. Jadi itu 0,01 sampai 0,03% dari volume trading yang ada di pintu itu digunakan untuk membeli PTU dan kemudian PTU yang sudah dibeli itu akan di-burn kayak gitu. Itu setiap bulan loh. Jadi bisa kebayangkan. Jadi kayak semakin besar trading volumenya ya semakin banyak PTU yang bakalan kita burn gitu atau yang bakalan kita beli gitu. Gitu. Anjas, fix banget. Langsung moon, naiklah. Jangan FOMO guys, bercanda. Oke, ini tentang financial advice ya. Tapi emang iya, financial advice. Balik lagi ini bukan nge-shill ya guys, followers dan penonton sekalian. Tapi emang kalau aku pribadi soalnya ngelihatnya token-token exchange tuh kayak naiknya gila-gilaan sih kalau ngeliat BNB, FTT, terus juga ya emang mereka tuh dari listing sampai naik ya pokoknya sampai sekarang lah beberapa tahun ke depan tuh kayak gila banget naiknya. Jadi kalau sekarang emang ada yang mungkin floating loss ke depannya sih pasti indah lah ya mas. Kalau menurut Iya. balik lagi nonton financial advice. Nah itu nih mau cerita sedikit nih mas. Jadi kalau ngomongin soal token exchange ya gitu atau coin exchange, dulu saya juga pernah punya pengalaman gitu kayak beli sebut aja nggak apa-apa ya asetnya ya. Oh iya. Oke, beli BNB, Binance Coin ya. Itu tuh waktu itu sempet, jadi awal saya beli dapet di harga sekitar 300.000 per koinnya. Dan lalu udah saya jual, terus saya beli lagi terus di Suaranya hilang. Halo? Sorry. Nah ya, balik lagi. Oh, oke. Sekarang gimana, Mas? Aman. Ini ada lagi. Aman ya? Oke. Lanjut lagi ya. Siap. Oke. Iya, jadi tadi kan sempat beli BNB, terus jual, beli lagi di harga 1,5 jutaan. Nah, pada saat itu saya beli di sorry mas, hilang. hilang lagi nih. Nah ini dia. Suaranya hilang lagi ya. Oke. Iya tadi ini ada lagi. Tadi sorry banget tadi ada telepon masuk soalnya. Oke. Oh iya. Lanjut ya. Oke. Jadi pas udah beli nyangkut nih mas. Itu nyangkut kan pada saat itu terus koreksi ya udah gitu. Saya karena emang beli BNB itu kan udah niatannya buat investasi long term ya gitu, yang emang buat jangka panjang gitu. Saya beli aset itu juga saya udah ngeliat nih fundamentalnya apa. Nah pada saat itu tuh saya bener-bener nggak memperdulikan technical analisisnya lah gitu. Jadi kayak udah tahu fundamentalnya seperti apa dan akhirnya memutuskan kayak oke, ini BNB boleh nih ya, saya coba beli gitu pada saat itu. Dan bener aja gitu kayak udah hold hampir berapa ya waktu itu 6 bulan 7 bulan dan lumayan gitu, profitnya langsung berasa gitu karena emang niatannya udah buat di hold jangka panjang gitu. Oh anjas, keren. Itu masih hold sampai sekarang mas? Udah dijual terus coba akumulasi lagi kayak ya DCA aja lah gitu. Jadi nggak FOMO banget jadinya. Mantap lah. Ini agak-agak nge-lag nih mas, mabat. Wajar lah. Okay. Nah, gimana masih agak nge-lag ya? Ini agak-agak nge-lag dikit. Nah, ini udah nih lumayan mas. Oke. Oke. Nah, ini aman. Kedengeran kan mas suara gue? Kedengeran. Suaranya jelas kok. Nah, oke. Nah, mungkin kita move on ke topik berikutnya kali ya mas, biar nggak kelihatan nge-shill banget nih. Boleh. Ini balik lagi ya teman-teman, ini bukan financial advice ya. Iya, nah itu dia, perlu diingat lagi teman-teman, ini bukan nge-shill, jangan langsung asal beli. Nah, mas kalau misalnya nanti market
ya kalau misalnya crash pasti crash lah ya. Kalau misalnya crash terus nanti naik lagi, menurut Mas Ilham nanti top 10 top 20 market cap di 2022 2023 tuh bakal berubah nggak sih Mas? Dari yang sekarang, kalau kan kayak 2017 sama sekarang tuh ada beberapa yang beda. Nah, kalau menurut Mas Ilham gimana? Apakah masih kuatkah? Oke, oke. Sorry. Jadi menurut gua pribadi ya, kalau misalkan market crash Iya. gitu ya, ya kalau dari gua sendiri kan ngeprediksiin ya mungkin koreksi gila-gilaan itu terjadi di kuartal pertama atau kuartal kedua di tahun 2022 ya, Mas. Halo, kedengeran nggak ya Mas suaranya? Halo, Sorry Mas, putus-putus tadi, sorry dan putus-putus lagi. Oke, halo, halo. Sekarang gimana Mas? dikit. Nah ini aman-aman. Oke, oke lanjut ya. Oke. Jadi Iya, balik lagi nih, sorry. menurut menurut prediksi gua, ini ya karena prediksi ya, jadi bisa benar bisa salah. Hmm. Market koreksi itu mungkin ya bisa terjadi di sekitar kuartal pertama atau kuartal kedua di tahun 2022 gitu. Dan balik lagi sentimennya itu yang tadi udah gue sempet bilang juga ya bisa dipicu dari keadaan yang semakin memburuk gitu. Ini khususnya pandemik ya, karena pandemik yang sekarang aja kita bisa dibilang udah jauh lebih longgar nih gitu. Kita udah bisa jalan lagi keluar, terus pembatasan di beberapa kota juga udah mulai dihilangkan kayak gitu. Nah, terus muncul ada varian COVID gitu, dan bisa dibilang ya varian COVID yang baru ini kan sangat-sangat mencuri perhatian ini banget ya dari berbagai macam negara gitu, dan juga pemerintahan di seluruh negara gitu. Dan dari situ banyak juga yang ke-trigger gitu, dari investor, trader yang sampai akhirnya mereka oke, kayak ini bisa jadi mungkin ya mereka banyak juga yang berpikiran bisa kayak ngambil momen di situ, kayak udahlah gue jual aja nanti gue bisa beli lagi gitu ketika marketnya crash gitu, setelah keadaan atau kayak keadaan terburuk nantinya ini bisa terjadi gitu. Itu mereka pasti udah punya plan-plan yang seperti itu. Dan kalau menurut gue pribadi mungkin pada saat marketnya itu crash, ya otomatis perputaran capital dari masing-masing aset yang ada pun juga bisa berpotensi berubah-berubah mas gitu. Dan balik lagi gitu, semakin kecil ya bisa dibilang kalau harganya itu juga turun, otomatis market capitalnya pun juga nantinya akan berubah gitu kan. Bisa aja yang tadinya posisi market cap-nya itu di ranking 8 atau di ranking 9 itu bisa aja turun ke posisi 11 atau 12 gitu ketika crash market ini terjadi gitu. Dan menurut gua nanti mungkin ketika kondisi atau skenario nya ini market crash terjadi, mungkin yang akan naik ya market cap-nya itu ya stable coin kayak Hmm. USDT, USDC, Setuju. ya kayak gitu menurut gua. Wah, keren lah. Asli sih, tapi bener juga sih. Stablecoin pasti naik lah ya. Ini yang Iya. aman-aman sekarang USD. Gitu. Tapi emang pasti bakal banyak yang berubah lah ya mas. Kalau misalnya market crash, emang nggak bakal dipungkiri akan ada beberapa hal ya. Kayak dari 2017 sampai 2021 pun banyak banget yang berubah. Ada proyek yang mati, ada juga yang tambah keren. Nah, kalau kemungkinan besar nih kalau misalnya nanti semuanya berubah, kalau menurut Mas Ilham apakah ini mungkin cara analisisnya akan tetap sama? Apakah ada hal yang harus dipelajari lebih dalam lagi? Terus apakah sebenarnya kripto nanti masih layak untuk investasi nggak sih jangka panjang mas? Layak lah ya, tapi menurut Oke. Mas Ilham gimana? Oke. Oke, kalau menurut gue pribadi nih Mas ya, jadi sebenarnya cryptocurrency itu kan instrumen investasi yang sangat menarik ya menurut gue pribadi gitu. Hmm. Kalau misalkan kita ngomongin soal teknologi dan juga dunia finansial ya gitu. Jadi cryptocurrency ini bisa jadi aset yang bisa dipertimbangkan juga sebagai store of value gitu. Dan melihat dari waktu ke waktu crash-crashnya market ya, seperti Bitcoin, dia bisa mempertahankan nilainya gitu dari waktu ke waktu. Dan hal tersebut juga terbukti gitu pada awal Bitcoin muncul di tahun 2009 yang tadinya nggak ada harganya, terus sampai akhirnya ke harga
puluhan ribu dolar gitu. Asli. Itu banyak gitu. Dan banyak juga aset kripto yang emang sebenarnya selain Bitcoin ya, banyak juga aset kripto yang memiliki utilitas atau kegunaan yang beragam gitu. Contohnya kayak Web3 project. Bahkan kalau sewaktu-waktu market crash, hal tersebut juga nggak berdampak juga pada teknologinya ini gitu loh. Ya karena ya anggap aja kita investasi kripto ya bukan untuk cuma sekedar harganya, tetapi ya kita investasi ke kripto itu untuk teknologinya gitu loh. Dan ya bisa dibilang banyak banget gitu kemanfaatan dari teknologi blockchain ini, yaitu teknologi yang mendasari kripto itu digunakan di berbagai macam sektor gitu. Dan use case-nya pun juga semakin luas gitu. Jadi kayak di berbagai macam sektor yang tadi saya sempat sebutin, kayak ada di supply chain, terus ada di dunia atau ada di bidang kesehatan, di bidang data juga ada kayak gitu. Jadi pemanfaatannya itu semakin luas gitu. Dan kemudian dengan adanya tren-tren yang muncul kayak NFT, metaverse, itu semakin memperkuat awareness dari orang-orang yang pengen tahu soal cryptocurrency ini gitu. Asik sih. Iya sih, gokil lah mas. Ini emang nggak bakal mati lah. Ini juga soalnya pendapat Mas Ilham tuh mengingatkan terhadap pendapatnya Jerome Powell, kakek Jerome Powell. Dia juga Wah, gimana ini tuh? ketua Bank Sentral Amerika. Ini buat teman-teman yang nggak tahu Jerome Powell, dia juga baru ngomong kalau misalnya Bitcoin itu adalah store of value. Jadi emang alat yang baik untuk mengamankan terhadap inflasi dan menjaga kekayaan, tapi Ya, belum betul. sebagai alat tukar. Itu sih keren sih. Nah emang Ya. berarti ya kedepannya masih bakal lanjut lah ya mas, ini bukan hype-hypean doang. Gimana mas? Kan Iya, banyak iya, iya. Indo yang bilangnya hype-hype doang. Betul. Pasti menurut saya pribadi juga tren cryptocurrency ini bahkan bisa makin berlanjut sih mas ya, karena kalau misalkan kita compare nih dengan market crash yang terjadi di tahun 2017, itu kan adopsinya juga nggak begitu banyak ya. Bahkan nggak, ya bisa dibilang pada saat itu pun banyak banget, lebih banyak lebih banyak FUD-nya dibandingkan sentimen positifnya gitu. Dan sekarang di tahun 2020, di tahun 2021, itu makin banyak kayak teknologi-teknologi yang berkeluaran yang base-nya itu dari teknologi blockchain dan juga cryptocurrency, sehingga kayak makin banyak juga kayak orang-orang kayak ya gue investasi ke cryptocurrency ini bukan cuma buat hype doang, tetapi ya gue tahu gitu kayak manfaatnya ini ke depannya untuk apa, terus ke depannya dunia finansial dan juga teknologi ini akan seperti apa kayak gitu. Jadi dari situ banyak juga yang yakin bahwa teknologi blockchain, teknologi yang mendasari adanya cryptocurrency ini bisa dibilang sebagai revolusioner mendatang gitu, revolusioner teknologi yang nantinya mungkin akan kayak kita bakalan terbiasa gitu dengan segala kecanggihannya kayak gitu sih. Nah ini juga poin penting banget sih dari Mas Ilham buat abang-abang dan kakak-kakak. Kalau ngomong kripto nggak punya fundamental, beda cara analisis fundamental Ya, saham. Kita betul. tuh analisis fundamentalnya teknologi ya nggak mas? Gokil. Ya, betul. Gitu Nah sih. ini iya mas. Nah kalau misalnya kita lanjut nih, kan kemungkinan besar ya dikit lagi crash lah ya kalau misalnya menurut siklus-siklusan. Nah kalau menurut Mas Ilham, tips yang terbaik untuk dilakukan short term investor, sebenarnya nggak ada short term investor lah ya, short term medium term trader lah ya. Nah itu yang langkah yang terbaik apa mas yang dilakukan? Terus kalau untuk long term investor tuh juga gimana mas? Kalau menurut Mas Ilham? Oke, mungkin mau sedikit membahas kayak sekarang kan ada kayak kita bisa analisa itu dari technical analisa, terus ada juga on chain analysis ya mas ya. Terus mungkin bisa juga kayak ada news gitu yang penting gitu buat short term investor gitu, karena jadi kita bisa tahu gitu ini sebenarnya sentimennya negatif atau positif buat berapa periode sih, buat berapa lama sih gitu. Dan analisa itu menurut gue sangat diperlukan agar ketika kita investasi itu jatuhnya jadi gak gambling gitu, atau cuma sekedar nebak-nebak tapi kita nggak punya reason yang kuat gitu ketika kita membeli suatu aset. Ya kita nggak tahu sebenarnya ini aset apa sih, ya jangan sampai kayak gitu ya. Asli. Jadi jadi sebenarnya
mulai dari technical analysis ya. Nah, technical analysis ini kan sebenarnya bisa kita gunakan untuk bisa dibilang menghitung probabilitas atau kemungkinan dari reaksi market ke depannya gitu kan. Dan ya dengan melihat pola yang ada, dan mungkin bisa juga kayak kita belajar mulai dari garis support dan juga resistensinya gitu. Kayak kita mulai dari kita belajar garis support dan resistance, itu juga sangat penting kita bisa menentukan kapan kita harus beli dan juga kapan harus jual gitu kan. Itu yang sangat dasarnya lah kalau misalkan kita mau ngomongin soal technical analysis gitu. Kalau news ini jelas penting juga gitu di dunia kripto ya. Jadi news ini kita juga bisa tetap dapat update gitu perkembangan soal dunia kripto dan juga teknologinya yang ada saat ini, apakah sentimennya itu positif atau negatif ke depannya. Nah, itu juga sangat bisa ini ya, cepat banget gitu. Jadi biasanya ketika ada sentimen negatif itu market ngeresponnya tuh sangat cepat banget mas gitu. Itu sih yang sering saya lihat gitu. Jadi kayak baru muncul news yang udah jelek, market langsung turun gitu, koreksi sampai ya 5% walaupun nggak gede-gede banget gitu. Itu tuh banyak yang kayak gitu-gitu. Jadi menurut saya ngikutin perkembangan berita itu salah satu hal yang penting juga sih buat short term investor gitu. Dan yang terakhir kayak kalau misalkan ngomongin on-chain analisis, kita juga jadi tahu gitu kayak inflow outflow transaksi yang jumlahnya cukup besar dari wallet A ke wallet exchange gitu, dan itu juga bisa jadi apa ya parameter kita untuk melakukan analisa. Jadi kayak kita bisa menentukan juga dengan kapan kita harus beli dan kapan harus jual dari analisa-analisa yang udah kita pelajari gitu, mulai dari technical analisa, kemudian dibantu juga dengan ada on-chain analisa kayak gitu. Itu sangat penting menurut saya ya buat seorang short term investor gitu, atau misalkan trader. Nah, kalau misalkan ngomongin tips di kondisi market yang lagi crash kayak gini, kita sebagai investor juga harus apa ya, bisa dibilang bijak gitu mengambil tindakan. Mungkin bisa juga mulai kayak nabung rutin atau dollar cost averaging gitu mas. Jadi sebenarnya dengan dollar cost averaging ini kita juga nggak perlu khawatir dengan pergerakan harga, nggak perlu khawatir dengan pergerakan harga yang ada gitu. Karena bisa aja tindakan yang kita ambil itu dipengaruhi oleh emosi kan biasanya. Kalau misalkan kita melihat, market lagi crash, gue minus nih, gue harus bisa ngebalikin minus gue saat ini juga. Nah itu tuh kalau yang udah kayak begitu mending ya tarik nafas dulu, terus tahan dulu, ngelihat kondisi market, sabar gitu. Atau mungkin bisa juga ya tadi yang seperti yang saya bilang gitu, kayak oke, coba dollar cost averaging gitu. Jadi sebenarnya dollar cost averaging atau nabung rutin ini bisa dibilang salah satu strategi yang cukup efektif gitu mas, gitu. Dan mudah dan bisa juga dibilang resikonya itu relatif lebih rendah dibandingkan kita mencoba untuk kayak mendebak-debak harga gitu. Dan karena dengan adanya dollar cost averaging atau nabung rutin ini, kita ibaratnya nggak all in dalam satu transaksi aja gitu, tetapi kayak kita udah punya perhitungan sendiri. Kayak ketika market crash 10%, kita entry 20% dari capital kita. Market crash lagi, kita entry lagi 20%. Nah ini nih mungkin bisa apa ya, disesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman di sini gitu, dengan capital yang ada gitu. Dan fungsinya dari nabung rutin atau dollar cost averaging ya untuk meredam resiko tersebut. Kita jadi ketika kita profit dari harga entry yang udah kita lakukan sebelumnya, itu juga bisa jadi lebih maksimal karena kita bisa mendapatkan harga rata-rata bawahnya gitu dengan adanya dollar cost averaging ini. Gitu sih. Nah itu sih keren sih mas, asli. Soalnya sekarang udah jarang banget yang ngomongin dollar cost averaging, orang kayak pada udah teknikal terus. Keren mas, banyak itu, thank you banget sarannya asli. Nah mungkin kalau misalnya PTU sendiri, mungkin ada saran juga mas untuk menghadapi kemungkinan crash nanti tahun depan, apa mungkin staking atau something, mungkin dari mas Ilham?
Oh iya betul nih, kalau misalkan ngomongin PTU nih, balik lagi nih Mas, ngomongin pintu token. Jadi sebenarnya di kuartal pertama tahun 2022 kita udah launching feature staking. Jadi teman-teman yang ngehold pintu token atau PTU, teman-teman bisa staking di aplikasi Pintu dan nanti bisa dapat reward gitu. Dan perhitungan rewardnya pun juga udah ada ya di white paper. Mungkin buat teman-teman yang penasaran perhitungannya bisa langsung cek aja di pintu.co.id, terus klik white papernya gitu. Dan dari situ teman-teman bisa cek juga nih PTU. Sebenarnya PTU ini apa sih gitu kan, bisa dicek juga fundamentalnya. Kita tuangkan semuanya di white paper gitu. Dan bonus atau reward dari stakingnya pun juga kita tulis di sana. Nah, mungkin buat teman-teman yang penasaran bisa langsung aja cek di white papernya Pintu gitu. Dan kalau seandainya teman-teman udah beli, ini bukan financial advice, jadi kalau seandainya teman-teman beli, ya mungkin bisa diterapin juga nih tipsnya yang tadi sempat saya bilang gitu. Jangan terlalu kepancing emosi, karena ya balik lagi gitu, Pintu token atau PTU ini kan juga baru launching di market, dan saat ini pun bisa dibilang Pintu token masih sangat fluktuatif Mas gitu, karena balik lagi market capitalnya pun juga tidak sebesar dengan major coin yang lain gitu. Jadi buat teman-teman di sini bisa jangan terpancing emosi juga ketika teman-teman berinvestasi PTU atau beli PTU. Tetap do your own research juga, dan ya tetap sabar gitu. Asli. Dia Mas. Emang soalnya kadang-kadang kan pengennya untung cepat, apalagi Indonesia lah ya, mohon maaf nih. Biasanya kan pengennya untung cepat, langsung sehari beli, sehari untung. Tapi emang aku setuju sih jujur, karena staking tuh ya in general nggak cuma ke PTU doang, emang staking adalah salah satu cara untuk investasi dan tetap tenang. Jadi gainnya juga bukan capital gain, keuntungan dari persentase kenaikan harga, tapi juga ada rewardnya tambahannya nggak Mas, dari bunga gitu kan. Kayak Betul. mungkin dari Mas Ilham juga kayak ada benefit lain dari staking in general boleh, atau dari Pintu juga kalau dari sudut pandang Mas Ilham. Selain itu ya, staking jelas itu diperuntukkan untuk ini sih ya Mas ya. Kalau misalkan kita ngomongin staking, biasanya kan kalau staking itu ada vesting periodnya ya, atau lock periodnya gitu dalam proses stakingnya itu. Misalkan kita mau nge-unstake ya, kita harus nunggu biasanya kayak beberapa hari, beberapa bulan, atau bahkan beberapa tahun gitu. Itu ada yang mekanismenya seperti itu. Nah, untuk PTU sendiri, mekanisme stakingnya itu untuk teman-teman yang pengen unstake, ya teman-teman tuh nggak perlu menunggu lama gitu. Jadi kayak cuma cukup 14 hari aja. Dan sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin staking in general, bisa dibilang itu salah satu strategi passive income yang cukup efektif juga ya Mas ya. Ini bukan financial advice, tapi ini menurut saya, pengalaman saya pribadi aja, yang juga berkecimpung di dunia perstakingan ini di project-project lain juga. Jadi sebenarnya staking ini cukup membantu juga dengan kayak kita bisa dapat passive income, terus kita juga tahu gitu tujuan dari kita staking ini sebenarnya apa sih kayak gitu. Dan kita juga bisa kayak lebih sabar menghadapi kondisi market yang ada gitu. Jadi kita juga nggak cepet panik gitu ketika kita udah nge-stake, oh harganya turun gitu, ya udah gitu, toh dari saya juga masih bisa dapat passive income dari reward si stakingnya ini kan gitu. Itu sih. Asli sih, keren lah, mantap Mas. Itu dia advice yang jarang orang kasih tahu, taunya naik turun doang lah. Kacau. Btw dari tadi aku mohon maaf banget nih Mas, kayak agak-agak nahan ketawa, komennya pada lucu-lucu banget. Nih fansnya Mas Ilham banyak juga ternyata ya, keren. Oh ya? Mantap. Nah, ini kita juga nggak kerasa Mas, udah ngobrolnya hampir sejam nih. Oh iya. Mungkin iya, enak sih nih ngobrol sama Mas Ilham, sering-sering lah. Kapan kita ngobrol lagi Mas. Boleh. Sering-sering aja nih ngadain Instagram live lagi nih kita. Nanti gantian kali ya, Mas Novel kita undang nih ke Pintu nih as a speaker. Waduh, siap. Ilmu saya belum tinggi-tinggi Mas, belum setinggi Mas Ilham. Enggak, saya juga masih belajar kok.
Nah mungkin nih Mas, karena kita udah mau ditutup lah ya, mungkin ada closing statement dari Mas Ilham terkait advice mungkin atau kayak tentang PTU atau ya apapun lah terserah Mas Ilham. Boleh, Oke. silakan Mas. Closing statement mungkin ya dari gua ya Mas ya. Jadi karena ini kita ngebahas balik lagi nih, kita kan materi Instagram live kita kali ini kan ngebahas soal kondisi market ya, bulan gitu. Jadi mungkin nanti ketika kita sudah, jadi hal yang perlu diingat atau hal yang perlu diketahui juga buat teman-teman di sini. Jadi sebenarnya kan ada dua kondisi gitu ya kalau di market, ada bulan gitu. Nah, mungkin bisa dibilang kalau menurut gue pribadi kita saat ini masih berada di bulan gitu. Dan ketika kita sudah mengalami masa transisi dari bulan ke bear market atau bear market gitu ya. Nah, teman-teman di situ juga harus memiliki plan gitu. Jadi rencananya mungkin teman-teman ya bisa macam-macam gitu, atau misalkan kayak take profit sekian persen dari capital yang ada di kripto, atau misalkan kayak mau take profit semuanya kemudian nanti re-entry lagi atau investasi lagi ketika bear market ini udah mulai masuk gitu. Jadi mungkin pesan dari gua ya bisa coba bikin plannya aja dulu gitu, kayak simulasi ketika nanti koreksi sampai ke 50%, ke 40% kayak gitu. Jadi kita udah tahu ketika kita udah menghadapi kondisi bear market ini seperti apa, kita udah tahu tindakannya, kita udah tahu kayak anticipate-nya itu kayak gimananya gitu. Itu sih. Wah, asli, thank you banget Mas. Kalau aku boleh nambahin, intinya ya kita tetap harus punya manajemen lah ya, walaupun nggak trading tapi investasi tetap perlu punya rencana lah biar tahu kapan market exit atau enter lah. Ya, Terus, betul Mas. nah itu kalau aku boleh nambahin dikit, mungkin kalau misalnya mau, ini teman-teman yang lagi nonton mumpung ada followersnya pintu juga mungkin bisa ada yang terbantu. Kalau misalnya mau beli, kalau aku pribadi biasanya analisis fundamental dulu juga, terus pastiin yakin sama koin atau tokennya. Jadi kalau misalnya koreksi kita bukan nganggep rugi tapi nganggep diskon, ya nggak Mas? Ya, betul. Iya, betul. Setuju. Mantap lah Mas. Nah, jadi gitulah intinya, nggak perlu khawatir karena kripto bukan hype-hypean kan ya Mas, masih bakal bertahan 10 tahun, 50 tahun lagi. Ya Mas. Ya, itu sebenarnya ya tinggal the matter of time aja ya Mas ya. Kayak kalau gua sendiri sih yakin gitu kalau cryptocurrency, teknologi blockchain ini sama kayak di internet tahun 90-an gitu. Nah, Karena adopsinya juga bisa dibilang saat ini udah banyak, tapi kayak belum semasif itu gitu. Mungkin kayak bisa lebih gila lagi ketika adopsinya itu udah mulai masif dan semua negara udah mulai bisa menerima dengan keberadaannya si cryptocurrency dan teknologi blockchain-nya ini gitu. Gitu sih. wah gokil sih Mas. Nah, itu dia, emang di dunia baru 5% lah, investor kripto baru 5% populasi dunia, so emang thank you loh udah di-remind. Mantap lah. Ya, jadi mungkin karena emang pas banget nih sejam Mas. Thank you banget lah Mas Ilham udah sharing-sharing nih, ilmunya sangat-sangat insightful buat teman-teman juga. Thank you banget udah pada nonton. Ya semoga kita bisa berbincang lagi Mas, karena asik banget ini jujur Mas Ilham, yeah. Parah. Seru banget nih acaranya. Thank you. Mantap lah Mas. Udah Mas, thank you banget ya Mas. Nih aku end ya Mas. Oke, boleh, siap. Thank you ya teman-teman. Thank you Mas Noval. Yap, thank you Mas Ilham. Thank you guys yang udah nonton. Bye all.